Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya mau ajak Anda melihat dua proyek jembatan penyeberangan orang atau JPO yang sedang dibangun oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. JPO pertama ini adalah JPO Sunter Barat yang berada di Jalan Sunter Muara Raya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sobat Jelajah Jakarta, untuk mengetahui mengenai proyek ini, saya sempat menjumpai Pak Halim, selaku pelaksana proyek dari PT Sarana Anugrah Reka Cipta, kontraktor yang menjalani proyek JPO di lokasi ini. Ini saya sedang menjalankan proyek JPO ya, JPO daerah Sunter ya. Sunter ini baru setengah bulan jalan ya, dari tanggal 16 sampai sekarang. Sekarang yang dilakukan adalah pengeboran ya, borpil untuk penguatan bangunannya ya, bangunan JPO itu sendiri. Nah, sekarang ini lagi bikin pit lift ya, sisi gudang juga sisi kali sana jadi bareng. Nanti mungkin next-nya setelah itu semua akan bikin pondasi dulu lah. Nah, setelah itu baru rekonstruksi. Konstruksi mungkin agak lama. Nah, pondasi ini mungkin butuh waktu hampir 3 minggu, 2 minggu lah. 2 minggu, 3 minggu lah. Sobat Jelajah Jakarta, proyek ini pertama kali dijalankan mulai 16 Mei 2024. Menurut Pak Halim, kendala utama di lokasi ini adalah utilitas yang ada di dalam tanah. Maka ketika para pekerja akan melakukan pengeboran, harus berhati-hati mencari lokasi kabel utilitas agar saat pengeboran tidak merusak kabel tersebut. Sebelumnya udah kita persiapkan, memang ada jalur kabel ya, antara sisi kali, sisi gudang sini ada kabel, kita sudah moving ya. Jadi kalau kendalanya sih, kalau misalnya kita titik bor pile itu harus cari posisi kabel dulu gitu. Baru kita masukkan itu bor pile biar nggak kena kabel yang yang ganggu itu, yang ada di dalam tanah itu. Kendala ini tidak ada masalah ya, hampir finish ini. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi lancar lah, dikatakan lancar. Sobat Jelajah Jakarta, JPO ini nantinya akan dipasangi lift yang nanti bermanfaat bagi para lansia dan kaum disabilitas. Di sisi yang ada lift, panjang tangga menuju jembatan penyeberangan 15 meter. Sementara di sisi seberang atau pinggir kali panjangnya 16 meter. Sobat Jelajah Jakarta, saat ini pejalan kaki yang menyeberang di Jalan Sunter Muara Raya ini melalui Pelikan Cross ini. Namun meski sudah dibuat Pelikan Cross, kendaraan yang melaju di jalan raya ini masih saja tidak mematuhi rambu-rambu. Meski lampu tanda berhenti dan penyeberang sudah boleh berjalan, namun kendaraan tetap saja melaju. Hal itulah yang membuat Dinas Bina Marga DKI Jakarta membuat JPO ini agar pejalan kaki aman menyeberang jalan. Nantinya setelah JPO dibuat, maka media jalan akan dipagari sehingga para penyeberang harus melewati JPO. Untuk yang sisi sini 15 meter ya. Yang untuk sisi sana pinggir kali itu 16 meter. Sobat Jelajah Jakarta, JPO kedua yang sedang dibangun adalah JPO Dewi Sartika, Jakarta Timur ini. JPO Dewi Sartika ini persis di samping Pusat Grosir Cililitan atau PGC. Mengenai maksud dan tujuan pembangunan JPO ini, alhamdulillah saya sempat berkenalan dengan pelaksana proyek Mas Dani Surayana dari PT Apik, kontraktor yang menjalankan proyek di JPO Dewi Sartika ini. Tujuannya pembangunan JPO ini agar untuk akses penyeberangan dari Jalan Raya Condet ke arah mall atau Five Hotel itu bisa berjalan dengan lancar istilahnya, karena untuk posisi lokasinya di JPO PGC ini sangat riskan kalau misalkan untuk melalui lintas penyeberangannya secara manual, nggak dibikin jembatan. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana tadi diungkapkan Mas Dani, untuk menyeberang di lokasi ini memang butuh keberanian ekstra. Kendaraan yang melintas baik mobil maupun motor sulit sekali untuk menghentikan laju kendaraan mereka.
Meski sudah ada zebra cross, penyeberang harus berani menyeberang sambil melambaikan tangan agar kendaraan menghentikan laju kendaraan mereka. Nah, lagi-lagi agar para pejalan kaki dan penyeberang jalan aman saat menyeberang, Dinas Bina Marga DKI Jakarta membuat JPO di lokasi ini. Nah, lagi-lagi agar para pejalan kaki dan penyeberang jalan aman saat menyeberang, Dinas Bina Marga DKI Jakarta membuat JPO di lokasi ini. Untuk posisi panjangnya sekitar 30 meteran dari as ke as. Untuk pengeboran titik bornya, untuk Tugu Salak sama sisi mall berbeda. Untuk borpel yang sisi Taman Tugu Salak itu 20 meter. Nah, untuk yang sisi mall PGC ini ada 22 meter kedalamannya. Jadi selisih 2 meter antar Tugu Salak sama sisi mall. Sobat Jelajah Jakarta, nanti panjang jembatan ini kurang lebih 30 meter dari as di wilayah Condet dan as di belakang PGC. Sementara untuk lift, seperti juga JPO Sunter Barat, di JPO Dewi Sartika ini juga ada yang bisa digunakan oleh para lansia maupun kaum disabilitas. Nanti untuk sisi tangga sama liftnya, untuk yang sisi Tugu Salak di arah yang dekat pamflet itu. Nah, yang sini kebalikannya, jadi sisinya 2 kebalikannya. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Mas Dani, pengeboran pertama dilakukan kurang lebih 2 minggu lalu pada saat Jelajah Jakarta meliput di lokasi ini setelah melakukan pengecekan lokasi kabel utilitas yang ada di bawah tanah. Pengecekan kabel utilitas ini penting karena jangan sampai begitu lokasi dibor baru menemukan kabel utilitas yang nantinya bisa terdampak. Untuk proses awal pengerjaan kita dari pengondisian dari kunjungan antar lokasi di utilitas, ada kabel, ada pipa, itu mulai dari bulan Maret, Pak. Ya, bulan Maret kemarin untuk efektifnya. Jadi ada utilitas, ada relokasi, ada test bed dan segala macam. Dan untuk istilahnya pengerjaannya kemarin untuk borpel baru 10 hari yang lalu baru selesai, gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, setiap proyek pasti ada hambatan. Kira-kira apa ya hambatan di JPO Jalan Dewi Sartika ini ya? Yuk kita tanya Mas Dani. Untuk terkendala hambatan di proyek ini, sebelumnya belum tahu nih ada di titik borpelnya itu ada kabel atau ada pipa apa saja. Jadi terkendala untuk relokasi atau test bitnya di lokasi pengeboran yang agak lama gitu. Jadi harus di test bit dulu. Untuk yang terdampak di bawah tanah itu ada kabel PLN, PGN, pipa, bisnet dan sebagainya, itu udah koordinasi di lapangan. Jadi istilahnya udah kontribusi di lapangan bareng untuk direlokasi pipa atau kabel PLN dan sebagainya dipindah ke sisi saluran. Jadi udah aman untuk yang di sisi mall. Yang di sisi samping Tugu Salak Taman itu udah aman. Sobat Jelajah Jakarta, progres yang sudah dijalankan oleh PT Apik ini adalah baru menyelesaikan pengeboran dan pengecoran untuk as JPO di sisi Condet, sementara di sisi sebelah PGC sedang menjalankan pengeboran. Untuk posisi pekerjaan sekarang, baru selesai pengeboran di sisi Tugu Salak, dan yang sekarang lagi proses pengeboran borpel di sisi Mall 5 Hotel PGC Dewi Sartika. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi 2 wilayah untuk melihat proyek JPO milik Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Satu di wilayah Jakarta Utara, yakni JPO Sunter Barat ini. Lalu satu lagi JPO di wilayah Timur, yakni JPO Dewi Sartika yang berada di dekat PGC ini. Semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.